Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim. Channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik dari agama Islam. Pada video kali ini sahabat kita akan memberikan informasi untuk sahabat semua yang ada di rumah, yaitu tentang 5 cara hidup Islami yang ramah lingkungan, yang pastinya recommended untuk kalian lakukan sebagai individu muslim yang kafah. Nah, sebelum kita bahas apa saja sih cara hidup Islami yang ramah terhadap lingkungan, maka jangan lupa sahabat untuk memberikan dukungan kepada channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial kalian. Terima kasih. Agama Islam ternyata menginginkan kita untuk mengerti betapa pentingnya menjaga lingkungan kita, karena planet bumi ini rumah dan tempat tinggal bagi manusia, merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat. Di dalam Al-Quran juga Allah berfirman bahwa umat manusia adalah khalifah, yaitu penjaga dan pemimpin bumi. Inilah mengapa sahabat, hidup Islami berarti memandang planet bumi sebagai sebuah amanah, sesuatu yang dipercayakan penjagaannya ke tangan kita semua. Hidup Islami artinya mengoptimalkan sumber daya. Di dalam Al-Quran, kita dianjurkan hidup secara sederhana untuk menghindari konsumsi berlebihan. Apapun itu sahabat, maupun materialisme sejalan dengan prinsip hidup lebih hijau yang berhemat dengan menggunakan lebih sedikit sumber daya dan mengoptimalkan penggunaannya. Gaya hidup yang sustainable ini baik diterapkan oleh segenap umat muslim yang ada di dunia termasuk di Indonesia. Nah, bagi sahabat semua yang penasaran bagaimana sih hidup berkelanjutan secara Islami, maka berikut adalah penjelasannya yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet di tahun 2024 versi Dunia Muslim. Cara yang pertama, menggunakan air secukupnya untuk bersuci. Air merupakan salah satu sumber daya yang terbatas dan diprediksikan akan menjadi langka di masa depan nanti, sahabat. Sebagai umat muslim yang baik, kita bertanggung jawab untuk mengoptimalkan penggunaan air dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak boros dan tidak membuang-buang secara berlebihan. Apakah itu untuk membersihkan diri, untuk mandi, untuk berwudu, ataupun untuk yang lainnya seperti sikat gigi, gunakanlah air secukupnya saja, sahabat. Nyalakan dan matikan keran sesuai dengan penggunaannya. Apalagi Rasulullah SAW sudah mencontohkan. Beliau wudhu hanya dalam satu wadah saja dan tidak lebih ataupun tidak kurang. Maka oleh karena itu Rasulullah sudah menjadi contoh untuk menggunakan air secukupnya untuk bersuci. Selanjutnya nomor 2, siram kebun, pekarangan, dan tanaman di rumah di malam hari. Hal ini bisa jadi kedengarannya sepele saja, sahabat. Akan tetapi ternyata di iklim tropis khatulistiwa Indonesia yang memang panas seperti ini, jauh lebih baik menyiram rumput di pekarangan rumah maupun tanaman di dalam ruangan. Karena ketika di luar sudah gelap, air dapat terserap lebih baik dan kelembaban bertahan lama, kurang lebih sepanjang malam 12 jam. Apabila kita menyiram tanaman pagi-pagi, maka panasnya matahari yang terik cepat membuat tanah kembali kering. Rumput dan tanaman pun tidak dapat menikmati kelembaban air dalam tanah dalam waktu yang lama. Maka sangat recommended, sahabat, untuk hidup secara Islami dan berbagi dengan lingkungan, yaitu menyiram kebun, bunga, dan lain sebagainya, yaitu dilakukan pada malam hari. Selanjutnya nomor 3, banyak-banyak berjalan kaki dibandingkan menggunakan treadmill. Di nomor 3 ini, sahabat, banyak bergerak ternyata sepanjang hari itu sangat menyehatkan dan sangat bagus loh untuk alam sekitar. Malahan dengan banyak bergerak sepanjang hari bisa menghindarkan kita dari gaya hidup yang bersifat sedentari. Di dalam rangka menjaga kesehatan, maka treadmill sering jadi pilihan praktis di kota besar, apalagi mereka yang mempunyai uang. Mereka menganggap hal tersebut praktis karena bisa digunakan di rumah sekalipun. Nah, sebetulnya ada alternatif berolahraga lain yang bisa kalian coba di rumah supaya lebih ramah lingkungan, yaitu dengan berjalan kaki di luar ruangan. Treadmill memang praktis, sahabat, tapi umumnya treadmill elektrik memakan daya listrik yang pastinya tidak sedikit.
Berbeda dengan jalan kaki, tidak memerlukan listrik, hanya butuh niat untuk sehat saja. Biasakan setelah selesai sholat subuh, daripada langsung tidur kembali, gunakan waktu sebelum matahari terbit untuk jalan kaki di luar rumah. Sekalian sahabatkan sambil menghirup udara segar dan sedikit gerak badan sebelum mulai beraktivitas sepanjang hari tersebut. Selanjutnya nomor 4, memasak dan memakan secukupnya, karena Allah tidak suka kemubaziran dan berlebihan. Salah satu masalah limbah terbesar di Indonesia adalah masalah sampah, sisa buangan makanan dan bahan pangan sahabat. Berdasarkan catatan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, masyarakat Indonesia mencatat bahwa sampah sisa pangan per tahun tercatat sebesar 46,35 juta ton sahabat. Pastinya hal ini jauh lebih tinggi bahkan dari sampah plastik yang tercatat sebanyak 26,27 ton. Nilai sampah pangan ini mencapai 330,71 triliun per tahunnya dan sekaligus tertinggi di Asia Tenggara. Pastinya hal ini sangat miris loh. Perbuatan membuang-buang makanan termasuk ke dalam sikap boros juga sering disebut dengan mubazir. Mubazir sendiri secara harfiah artinya mengeluarkan harta untuk melakukan maksiat keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak menyukai perbuatan mubazir, seperti tertulis di dalam Al-Quran Surah Al-Isra, di mana disebutkan bahwa perilaku mubazir adalah kebiasaan syaitan. Di mana di dalam surat Al-Isra ayat 26 dan 27 disebutkan, yang artinya, dan janganlah kalian menghambur-hamburkan hartamu secara boros, sesungguhnya pemborosan adalah saudara setan. Karena itu sahabat, masak dan makanlah secukupnya, jangan berlebihan apalagi sampai membuang makanan dengan sengaja. Hidup Islam berarti menyayangi bahan makanan, tidak menyia-nyiakan dan selalu mengingat bahwa di luar sana masih banyak orang-orang yang kekurangan makanan. Selanjutnya yang terakhir sahabat, dari hidup keberlanjutan cara Islami yang ramah terhadap lingkungan, yaitu di urutan nomor 5, turut berpartisipasi dalam penghijauan lingkungan. Islam adalah agama yang ramah dan peduli terhadap lingkungan. Karena itu sahabat, hidup Islami juga berarti kita dianjurkan untuk ikut berpartisipasi dalam penghijauan dengan bercocok tanam dan bertani. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon dan tanaman, kemudian pohon dan tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan menjadi sedekah baginya. Jelas sekali sahabat, bahwa hadis tersebut menganjurkan umat muslim untuk terus menanam pohon dan melestarikan alam. Sehingga tidak salah Rasulullah mengatakan pekerjaan yang paling mulia selain berdagang adalah bertani. Itulah penjelasan kami tentang sejumlah hidup keberlanjutan cara Islami yang ramah lingkungan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.